alhamdulillah. Baik, nama Ibu Septa Putri Puspitasari, Ibu ngajar di SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Kami pada mata kuliah teknologi baru itu kami ada tugas Bu untuk menanyai tentang opini atau opini dari praktisi atau guru penggerak. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Ibu. Sebelumnya itu perkenalkan dulu Bu, ini ada beberapa teman saya. Yang pertama itu ada Mbak Mega Sylvia yang baru bergabung. Selanjutnya itu ada Mbak Vera Afrianti. Selanjutnya itu ada Widi Rohayati dan teman saya Yunita Utami. Untuk saya sendiri Yulianti Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya karena tadi udah pada memperkenalkan diri ya, mahasiswa-mahasiswa luar biasa ini. Semoga sukses PPG-nya sampai lulus nanti. Baik. Yang pertama itu, selama Ibu menjadi guru itu, mengapa guru itu penting mengaplikasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran? Dan menurut Ibu seberapa pentingkah teknologi tersebut dibutuhkan oleh para guru? Itu nantinya akan dibahas metode dan media pembelajaran. Nah, disitulah guru dituntut untuk menguasai teknologi pendidikan. Kemudian profesional juga menuntut seorang guru untuk menguasai teknologi pendidikan. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntut, kita itu sebagai guru mendidik murid sesuai dengan kodrat zaman dan alam murid kita, seperti itu. Jadi kalau kodrat alamnya seperti apa, kodrat zamannya seperti sekarang ini, yang zaman sekarang adalah generasi Z gitu ya, dikatakan generasi Z. Jadi kita sebagai guru dituntut mau tidak mau harus menguasai teknologi. Kemudian dari teknologi itu seberapa penting sih? Sangat penting seperti itu. Karena dengan teknologi itu yang pertama menambahkan informasi untuk murid kita, karena sekarang apalagi di kurikulum Merdeka ini sumber belajar itu bukan hanya dari buku, dari mana saja. Jadi seorang guru harus bisa tuh mengembangkan semua itu sebagai sumber belajar. Kalau dulu, zaman dulu gitu kan, murid itu hanya bisa belajar dari seorang guru dan buku, tapi sekarang tidak lagi. Bahkan alam sekitar kita juga bisa menjadi sumber belajar. Kemudian kalau kita sesuaikan dengan teknologi, itu materi yang disampaikan bisa lebih menarik. Nah, kemudian dari menarik itu tadi bisa meningkatkan minat belajar siswa. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa mengaplikasikan teknologi dalam pendidikan itu sangat-sangat penting. Seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yang ini mungkin yang ingin saya tanyakan terkait tantangan yang Ibu hadapi selama ini di tengah perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat, terutama di proses peningkatan pembelajaran peserta didik. Tantangannya ya? Iya Bu, tantangannya. Tantangannya sebenarnya kalau kita garis besarkan, tantangan dalam teknologi pendidikan itu ada dua. Ini kalau kita ngambil kesimpulan gitu ya, itu dari dalam diri kita sendiri. Terkadang guru itu karena ya guru bukan hanya kayak kalian mahasiswa baru yang baru keluar, yang fresh graduate, yang memiliki mempelajari banyak model yang kekinian gitu ya. Karena guru itu banyak sekali yang sudah ya kayak Ibu tahun 80-an gitu ya. Jadi
tantangan yang pertama itu dari dalam diri sendiri. Jadi harus bisa merubah mindset, membawakan pembelajaran yang menyenangkan yang sesuai dengan anak murid kita seperti itu. Jadi harus mengubah mindset. Kemudian setelah mengubah mindset, kita berusaha mengikuti teknologi yang berkembang sekarang. Seperti itu. Jadi harus menguasai teknologi. Itu tantangan yang paling utama sebenarnya, yang paling besar. Nah, kemudian setelah kita bisa menaklukkan tantangan dari dalam diri, kemudian dari luar, sebenarnya tantangannya sangat banyak juga, yang salah satunya yaitu sarana prasarananya, mungkin teknologi pendidikan kalau kita terapkan itu kan nanti kita akan butuh banyak sekali sarana-sarana gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu kendala dari luar seperti itu. Selanjutnya untuk saat penerapan dan pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran, adakah problem mendasar yang pernah Ibu hadapi atau guru-guru rekan satu sekolah Ibu dalam penerapan pengaplikasian teknologi dalam pembelajaran? Oke, problem mendasarnya, problem mendasar yang kami hadapi dalam penerapan pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama, kembali lagi seperti yang di awal tadi ya, tantangannya yaitu dari sumber daya manusianya dulu. Gitu. Jadi SDM-nya ini loh memang harus open mind, kemudian berusaha profesional tadi. Profesional yaitu mengikuti perkembangan ICT. Terkadang kembali lagi guru-guru itu sudah merasa nyaman dengan cara mengajar yang seperti biasanya secara klasik. Kalau dulu pembelajaran itu cuma butuh buku, kemudian kapur, papan tulis gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi seperti itu ya, karena perkembangan zaman kita harus mengikuti kodrat zamannya murid tadi. Dari diri kita sendiri, sumber daya manusianya harus terbuka, kemudian mau belajar lebih dalam lagi tentang ICT. Kemudian yang selanjutnya problemnya itu terkadang kurikulum kalau di sekolah itu tidak ada standarisasinya gitu ya, tidak ada standarisasi. Jadi kurikulum yang diterapkan sekarang memang harus melek teknologi, tapi belum ada standarisasi. Beda dengan kayak kuliahan. Kalau kuliahan itu kan hasil evaluasi atau nilai-nilainya itu sudah bisa diakses lewat internet gitu ya. Tapi kalau di sekolahan belum ada yang seperti itu. Jadi hasil evaluasinya masih berbentuk rapot manual, walaupun nantinya sebenarnya lebih banyak bisa diterapkan di kurikulumnya, maunya seperti itu. Jadi ketika ada standarisasi kurikulum, mau nggak mau semua guru, semua siswa melek tentang teknologi seperti itu. Kemudian problem yang mendasar selanjutnya sama saja kayak tantangannya tadi, terbatasnya fasilitas belajar. Terkadang kita maunya pengen, apalagi setelah ikut pelatihan gitu ya, pengennya buat ini, buat itu, pengen mengembangkan pembelajaran, tapi terkadang kita terkendala oleh fasilitas. Tapi kembali lagi di poin awal, jika sumber daya manusianya sudah bisa, apapun itu bisa jadi pembelajaran yang menarik, bahkan lingkungan kita pun bisa. Mungkin itu. Oke Bu, dari penjelasan Ibu tadi, jadi apa harapan Ibu terhadap guru-guru yang ada di Indonesia terhadap penerapan teknologi pada peningkatan kualitas pendidikan di abad ke-21 ini Bu, kalau boleh tahu? Harapan Ibu
untuk guru-guru Indonesia sebenarnya ya seperti yang kami pelajari di guru penggerak itu ya. Jadi jika guru bergerak maka Indonesia bergerak seperti itu karena sumbernya kemajuan negara atau bahkan dunia itu adalah pendidikannya. Jika pendidikan sekarang maju, insya Allah karena yang kita didik sekarang ini adalah calon pemimpin di masa depan gitu ya. Jadi harapan Ibu setiap guru itu bisa memberikan warna bagi pendidikan gitu ya. Jadi bisa harus bekerja secara profesional. Jadi profesionalnya tadi harus mengikuti perkembangan zaman, melek teknologi. Kemudian guru karena guru itu adalah sebagai mediator. Jadi gimana caranya kita menyampaikan pembelajaran itu bukan ya ala kadarnya, tapi kita cari gimana sih supaya siswa ini lebih tertarik, pembelajaran kita semakin menarik gitu ya, karena itu tujuan utamanya. Tujuan utama pendidikan itu adalah berpihak kepada anak. Jadi kalau anak senang dengan pembelajarannya, nggak monoton, insya Allah yang akan kita sampaikan itu tertransfer secara maksimal seperti itu. Maunya seperti itu, pengennya seperti itu. Jadi Ibu walaupun udah apa ya orang zaman dulu gitu ya tahun 80-an, kalian nih kayak anak-anak Ibu gitu ya. Jadi ketika ada pelatihan, ada sesuatu yang baru, masih pengen belajar terus. Jadi bersyukur kalian masih belajar ya, maksimalkan ya nak ya. Semuanya nanti insya Allah bisa jadi guru profesional semuanya. Amin. Amin. Terima kasih atas jawabannya Bu. Sekarang pertanyaan selanjutnya Bu ya. Jadi di anak-anak zaman sekarang ini adalah pengguna internet yang produktif. Orang-orang semakin mencemaskan dampak jejak digital di masa depan Bu ya. Nah, yang sedang mereka buat sekarang ini, jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak untuk memakai digital yang positif? Nah, itu yang beban berat sebenarnya ya. Ini yang pasti gimana sih kita ngajarkan digital yang positif. Sebenarnya kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru, nggak bisa sendiri gitu ya, nggak mungkin sendiri kita mengarahkan anak. Apalagi ya kita tahu sendiri sekarang anak-anak kadang lebih canggih, lebih lihai lah mereka tentang digital itu. Jadi kita nggak mungkin sendiri, kita harus berkoordinasi dengan orang tua pastinya yang di rumah berkoordinasi itu ya. Kemudian kita sebagai seorang guru itu yang pasti yang pertama harus kita lakukan adalah kita jadi contoh sebagai teladan mereka. Terkadang guru pun ada gitu ya di depan murid masih senang asyik main HP atau main TikTokan, itu kan rasanya meresahkan gitu ya. Jadi tidak seharusnya seperti itu. Kita sebagai guru itu digugu dan ditiru, jadi contohkan yang baik-baik. Kalau digital positif ya oke, kita contohkan gimana sih cara kita menggunakan digital yang positif untuk pembelajaran yang bermanfaat gitu, bukan sebaliknya. Kemudian setelah memberikan teladan tadi, kita bisa memberikan mereka kesibukan yang positif. Artinya kita nggak harus mengekang anak, jangan TikTokan, jangan main FF gitu ya. Justru kita arahkan ke hal positif. Ketika mereka senang nyanyi, senang TikTokan, yuk kita bisa loh, kalian bisa buat tugasnya lewat TikTok. Jadikan itu pembelajaran. Ketika senang main FF, banyak sekali metaverse sekarang yang bisa kita ciptakan untuk pembelajaran juga seperti itu. Jadi ketika mereka sibuk dengan hal-hal positif, insya Allah yang negatif itu akan tersingkir dengan sendirinya. Kemudian
meningkatkan religius anak. Nah, ini religiusitasnya. Terkadang kalau kita kita kalah gitu ya dengan serangan teknologi yang semakin gencar saat ini, jika kita tidak bentengi anak-anak dengan pemahaman religi yang cukup, itu sangat susah sekali, karena ya itu tadi, digital itu ada di genggaman mereka. Ketika mereka asik main HP dan berselancar di dunia maya, ketika tidak diiringi dengan religinya, dia tidak takut dengan Tuhannya, ya hal-hal negatif yang akan mereka dapatkan. Tuh, mungkin tiga poin itu yang menurut Ibu gitu ya, bagaimana mengajarkan digital positif untuk anak. Dari beberapa pertanyaan tadi ya Bu, seperti yang sudah kita ketahui pada zaman sekarang itu, kebanyakan peserta didik itu sudah mudah mencari informasi di internet. Nah, bahkan ada juga peserta didik itu mencari jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh guru itu dari internet. Nah, Ibu sebagai guru, apa tanggapan Ibu dengan permasalahan fenomena tersebut itu? Oke, baik. Sangat sering ya, bahkan apalagi anak udah bawa HP ke sekolah gitu. Dikit-dikit searching gitu ya. Kita tanyain apa dikit, searching. Tapi bagi Ibu itu ya nggak apa-apa. Kembali lagi ke memang kodrat zaman mereka seperti ini, justru di situ adalah tambahan sumber belajar mereka. Bukan hanya buku sumber belajarnya, tapi yang perlu kita ingatkan pemahamannya. Yang penting pemahamannya. Kadang mereka cuma nyalin gitu ya, apalagi Ibu ngajar fisika nih, dikasih soal, suruh ngumpulkan jawabannya, bisa, semuanya ada jawabannya, tapi ketika ditanya paham nggak? Enggak Bu, kayak gitu. Jadi itu memang media sosial itu, di internet itu informasi apapun sekarang bisa dicari, justru lebih update gitu ya, selalu update terus. Ya nggak apa-apa, digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi dengan bimbingan, tetap bimbingan guru yang terpenting. Nggak bisa mereka belajar dengan sendiri gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau Ibu ya udah open mind, jadi mereka nyari jawaban, ya nggak apa-apa. Diskusikan, pahami, itu yang terpenting. Bukan hanya nyari jawaban, dikumpulkan, nilai mereka 100, bukan di situ poinnya. Seperti itu. Tapi tetap literaturnya boleh dicari seluas-luasnya. Kalau Ibu seperti itu. Mungkin itulah beberapa pertanyaan dari kami, Ibu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktunya.